cerita betapa senangnya. Nek saya dengan Mas Wahyu ini sudah mungkin 11 atau 12 tahun Mas Wahyu. Ngobrol banyak. Tetapi memang sejak awal itu Mas Wahyu kesini kenal dengan saya itu langsung, Mas, saya boleh izin foto dengan jenengan. Nah, tapi saya pakai sakral itu Mas, dan jangan pakai sakralnya sakral. Boleh, monggo. Akhirnya foto, backgroundnya ini gambar kita berdua saat itu. Jadi sejak awal dengan kenal Mas Wahyu, pandangannya sama. Bicaranya medun ini hukum, tidak ada gegeran. Karena kenapa? Gegeran itu oknum yang sebenarnya masalah pribadi atau mungkin masalah miras, misalnya bagi bisu-bisuan, sanjuk-sanjuan, terus akhirnya seakan-akan menjadi permasalahan organisasi, seakan-akan menjadi permasalahan. Nah, ini yang harus kita tepis bersama, bahwa itu adalah hanya oknum yang biasanya membuat keruh suasana. Sama seperti kemarin waktu diundang oleh pengurus wilayah NU di Surabaya, ada Pak Yai Ali Masuri terkait ada gegeran di Banyuwangi. Sama. Bahkan permasalahan sekarang ini adalah medsos. Bagaimana medsos itu gampang banget dipakai untuk memprovokasi, menyampaikan berita sesuatu yang tidak benar atau hoax. Bahkan Pak Yahya Masri menyampaikan medsos itu seakan tumbuh menjadi agama baru yang tanpa tabayun, tanpa klarifikasi sudah dianggap sebagai seakan sesuatu yang benar. Nah, karena itu yang disampaikan Mas Wahyu benar, bahwa semuanya ini hanya bisa diselesaikan dengan silaturahmi, dengan komunikasi. Bahwa sebenarnya tidak ada masalah apa di antara berdua, itu tidak ada masalah apa. Yang bermasalah itu adalah oknum yang mencoba mengkait-kaitkan seakan-akan menjadi permasalahan organisasi. Jadi saya senang banget ini. Jadi ini mungkin cita-cita kami berdua sejak mungkin 11 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah semakin banyak, dan semoga ini seperti bola salju, semangat untuk silaturahmi ini semakin meluas sampai kemana. Jadi kalau kemarin ada pejabat yang saya teman bahwa masuk tugu itu bikin gegeran, ya mari kita buktikan bahwa itu tidak benar. Di Madin itu pakai saja. Kalau kita mau melihat presentasi kasus itu dibanding jumlah tugu dan jumlah hari berapa kali sih? Dan itu pelakunya kan biasanya oknum luar Madin yang cermati. Katakan orang-orang Madin itu tidak ada organisasi, dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya, karena oknum-oknum yang ini mengacau dari perguruan-perguruan kita ini, yang jelas akhirnya terjadi masalah-masalah yang aslinya tidak ada masalah, tapi tidak masalah. Tapi kita awali, ayo kita awali dengan silaturahmi ini, kita teruskan, jangan sampai kita suran atau suran agung kita bersilaturahmi. Nanti kalau kita setelah suran dan suran agung ini kita silaturahmi, kita lanjutkan, insya Allah selamat laut. Nanti saudara yang baru ataupun yang lama ataupun yang ke bawah nanti akan melihat kita beri contoh kita dulu. Jangan sampai kita memberikan ucapan contoh tapi kita tidak bisa memberikan contoh. Nanti kita berikan contoh terlebih dahulu. Insya Allah dengan kita memberikan contoh, yaitu untuk silaturahmi dan kebaikan, insya Allah kita akan diberi oleh adik-adik kita di manapun berada. Jadi saudara bersatukan. Terus yang selanjutnya untuk tujuan kita di sini bagus, dan terakhir yaitu bagaimana kita dengan silaturahmi ini betul-betul melekat atau betul-betul ini bisa seterusnya guyup dan untuk kita. Dan ini bukan hanya pada malam hari ini. Karena apa? Di Polda kemarin itu Panglima dan Kapolri itu akan turun ke Madiun. Itu mau mendeklarasikan yaitu perburuan. Panglima tidak mau deklarasi tok, deklarasi saja, tapi di bawah masih usek-usekan.
Tapi memang kalau Pak Panglima itu sudah masuk ke majelis dan Kapolri sudah masuk majelis, betul-betul kita itu sudah buyut dan rukun, tidak ada suatu masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Nanggapi surah itu biasa saja. Jadi biasanya malam satu surah itu ada tirakatan, tapi itu di wilayah masing-masing. Tidak ada pengerahan massa, tidak ada. Biasanya dulu ada ziarah itu tanggal 1 surah Muharram, sehingga saat itu dibagi kalau pagi sampai siang wilayah utara, biasanya siang sampai sore itu wilayah selatan. Tapi tahun ini Mas Joko tidak mengagendakan untuk itu. Jadi tidak ada namanya suruhan itu, tidak ada. Bahkan katanya tradisi Mekah harus satu surah, sebenarnya tidak ada. Kalau mau ziarah silahkan, tidak usah di bulan surah, tidak ada masalah. Hanya orang-orang tertentu yang pengen berberak seakan-akan ini tradisi, padahal tidak. Karena itu bahkan Mas Joko malah menutup. Jadi minta makamnya Mas Imam ditutup, makam Bilang Bangun juga sementara ditutup, termasuk makam Master Masjid juga ditutup, ya untuk menghindari. Silakan kalau mau ziarah, tetapi di luar bulan lepas dari bulan agar tidak dijadikan alasan seakan-akan itu menjadi sesuatu yang harus. Nah ini tidak. Nah acara pengesahan di Satrate pun dibagi menjadi 2 hari, tanggal 19 sama 20 kalau nggak salah. Yang satu hari wilayah wilayah utara, yang hari kedua wilayah selatan, dan semuanya dipusatkan di Padepokan Jalan Merak. Dan memang insya Allah saya minta aparat seperti pengamanannya mudah di pojokan Jalan Merak dan di Jalan Podang. Berangkat dari kecamatan menggunakan R4, tidak ada R2. Dan kemarin waktu ngobrol dengan Pak Waka, saya sampaikan juga bahwa biasanya penggembira itu datangnya jam 12 malam. Nah, bahkan kalau dulu zaman Mas Naji yang jaga cukup dari polsek selesai dulu. Cuman kalau ini biar lebih tertib, kalau aparat mau melakukan tindakan di luar tempat, ya monggo, biasanya jam 12 sampai jam 2 pagi itu penggembira itu datang. Kami sampaikan. Jadi kita terbuka. Kita juga ingin acara pengesahan itu juga khusyuk ibadah, tidak terganggu dengan suara player-player. Nah tapi kalau udah malam itu biasanya yang tadi sampai nama Jawa, iki lur, ayo lur, saudinan. Ini yang repot ya. Ya memang manusia itu kan macam-macam kan.